Oke, hai guys. Untuk kesempatan kali ini aku mau berbagi tips sesuai dengan pengalaman aku, gimana sih dan apa aja yang harus dipersiapkan sebelum kita memutuskan untuk memelihara hewan peliharaan. Contohnya kayak yang aku punya itu adalah kucing dan juga burung ya. Ada beberapa burung di rumah, ada ikan juga. Tapi yang paling aku pegang di sini adalah kucing dan juga ada satu burung kesayangan aku ya. Oke, kita yang umum dulu aja deh, yang bisa dipelihara sama anak kecil sampai orang dewasa. Apalagi kalau bukan kucing, salah satu hewan yang paling imut-imut, yang paling kita nggak bisa marah sama dia kalau dia punya kesalahan sebesar apapun, nakalnya segimanapun, tapi kayaknya kita bakalan tetap maafin dia ya. Oke, langsung aja tanpa basa-basi. Yang pertama yang harus kalian siapkan adalah hati yang besar. Nah, kenapa hati yang besar? Karena di sini kalian harus benar-benar menyayangi mereka, bukan sebagai hewan peliharaan, tapi sebagai anggota keluarga kalian. Jadi biar kalian mau 100% menjaga, terus juga menyayangi mereka sepenuh hati ya. Oke, ini sesuai pengalaman aku loh ya. Yang kedua adalah budget. Jadi kalau misalkan kalian ingin menyayangi kucing atau mengadopsi kucing yang bisa dibilang ras ya, jadi bukan istilahnya kucing kampung lah yang suka di jalan-jalan. Misalkan kalian pengennya ras, nah otomatis kalian harus punya budget sendiri, karena perawatan antara kucing biasa, kita bilangin jangan kucing kampung lah ya, karena agak kasar juga menurut aku. Misalkan kucing biasa atau domestik dengan kucing ras itu beda banget. Kalau kucing ras itu dari daya tahan tubuh aja udah beda banget. Mereka kenapa sering bolak-balik ke dokter? Karena memang rentan banget sama sakit. Belum lagi kalau misalkan yang paling simpel itu mereka jamuran, terus mereka sering kena demam, kena flu kalau misalkan suhu dari ruangannya atau udara di sekitarnya itu nggak cocok sama badannya dia. Wah, gimana nih? Nah, di sini juga aku memperlihatkan beberapa cuplikan. Kalau misalkan kalian teliti, nanti kita akan bahas satu-satu di next video. Nah, jamurnya dari kucing ras itu seperti apa sih? Memang gak jauh beda sama kucing domestik atau kucing biasa ya. Tapi karena dia rentan banget, jadi nanti aku bakalan tutorial gimana caranya untuk mengobati dan apa aja obatnya di next video ya. Oke, nah setelah budget, kalian juga harus menyiapkan tempat. Nah, tempat yang nyaman. Ini aku satu-satu dulu ya, aku bahas untuk kucing ras dulu. Tempat yang nyaman untuk mereka, tapi berlaku juga untuk kucing domestik. Mereka juga harus ditempatkan di tempat senyaman mungkin. Kalian jangan sampai memilah-milah, karena antara domestik dan juga ras itu sama-sama kucing, sama-sama hewan yang sangat disayangi oleh Rasulullah pastinya ya. Jadi kalian harus menempatkan tempat yang nyaman. Tempatnya selain yang nyaman itu, yang pertama untuk kandangnya sendiri. Mereka mau tidur di mana nih? Tapi biasanya kalau untuk kucing peliharaan mau ras maupun domestik yang enggak sama sekali diliarkan atau dibiarkan di luar rumah, biasanya mereka punya tempat sendiri-sendiri walaupun tidak di kandang. Biasanya di kamar kita mereka ikut-ikutan, atau enggak mereka punya tempat favorit sendiri ya. Dan kalian juga harus menyiapkan tempat pup dan pipnya. Nah, itu juga yang sama sekali tidak mengganggu polusi udara di rumah pastinya. Kalian harus punya tuh ya. Jadi ada sisi-sisi rumah, mau di belakang rumah atau enggak di dalam rumah tapi di pojokan paling belakang, itu boleh banget. Nah, selain itu kalian juga harus memiliki budget untuk vaksin. Nah, domestik maupun ras, terutama ras ya, ini wajib banget loh untuk vaksin. Kenapa? Karena yang pertama, kita kan sayang banget nih sama kucing kita. Kita gak mau dia sakit, dan kita pun gak mau dia menularkan penyakit sama ownernya. Selain itu juga kalian harus mengerti caranya untuk grooming. Nah, grooming ini atau kita sebutnya perawatan mereka ya, treatment mereka. Jadi mendandani mereka, mau dari mandi, gunting kuku, bersihin telinga, itu adalah hal-hal yang termasuk di grooming. Kita bisa lakukan di pet shop maupun sendiri. Nah, kemarin-kemarin sih aku sempat rutinnya itu di pet shop ya.
minimal itu 1 minggu sekali untuk kucing dewasa aku, dan 2 minggu sampai 1 bulan untuk kucing kitten aku. Nah kalau misalkan kalian di musim pandemik ini kayak aku nih, aku takut banget untuk bawa kucing keluar, terutama karena aku harus kontak langsung dengan orang lain dan takutnya di sana lagi penuh banget. Jadi aku putuskan untuk beli shampoo-nya sendiri dan aku grooming di rumah sendiri. Itu gampang banget. Aku bakalan kasih tutorialnya juga di next video gimana sih caranya untuk memandikan kucing sendiri ya. Jadi itu gampang banget, kalian tinggal pakai shampoo. Karena kucingku lagi ada masalah jamur, aku pakai anti jamur. Nah ini aku kasih sedikit bocoran di video ini. Kalau misalkan kalian grooming, aku juga dapat saran dari salah satu pet shop yang memang udah recommended banget di daerah rumah aku. Dia bilang kalau misalkan mau grooming kucing, misalkan kalian pengennya sampo jamur atau enggak sampo untuk kutu, dan ada juga loh paketan sampo jamur, anti jamur dan juga anti kutu. Lebih baik kalian memisahkan. Kalau misalkan kalian mau mandi jamur, jamur dulu aja, karena sampo jamur itu dipercaya keras banget untuk kucing ya, dan juga sampo kutu pun begitu. Jadi kalau misalkan kalian mau grooming, mau jamur dulu, kutu dulu. Misalkan kalian mau mandi jamur, kutunya bisa dengan tetesan kan, atau enggak grooming biasa aja biar lembut, biar wangi, itu juga boleh. Jadi itu adalah perawatan atau groomingnya mereka, itu wajib banget. Kenapa? Karena mereka ada di rumah, mereka ada di sekitar kita. Jangan sampai sekali lagi mereka menularkan penyakit untuk si owner atau orang-orang yang ada di rumah. Ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan, yaitu peralatan-peralatan untuk mereka gunakan ya. Yang biasanya yang basic banget deh, peralatannya itu diantaranya ada gunting kuku ya kan, terus juga ada sisir, ada bedak basah. Nah di sini masih termasuk grooming juga. Jadi kalau misalkan kucingku ada yang lagi sakit tapi mereka udah waktunya mandi nih, aku nggak akan paksain mereka untuk mandi menggunakan air, mau air yang dingin ataupun air yang hangat ya. Tapi aku di sini punya stok, yaitu bedak untuk mandi kering. Untuk next video, aku minta kalian komen dong di bawah mau apa dulu nih yang dibahas. Mau dari obat-obatan, dari peralatan, atau mau dari tutorial mandi dan segala macam. Kalian bisa bantu support channel ini biar aku lebih semangat lagi untuk bikin video mengenai kucing, mengenai hewan peliharaan dan lain-lain ya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, and share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian ya guys. Oke, kalau gitu terima kasih sudah menonton video ini, dan bye-bye, sampai jumpa lagi.